Biarkan anak melakukan pelanggaran HAM. Suruh pulang ibu, suruh pulang. Guru sampai diperlakukan seperti itu karena menegur seorang siswa di sekolah. Tidak. Bapak-bapak pakai batik coklat. Kau pandai bercakap tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Polemik dari siswa yang ngerokok, sesuatu yang masih didebatkan begitu sebetulnya. Apa tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah kemarin baik apa buruk begitu. Tapi ada saja sebetulnya yang mendukung tindakan siswa begitu ya, yang dimana salah satu diskusi yang terjadi di salah satu TV di sana mengatakan bahwa kalaupun anak itu melakukan hal itu begitu ya, suruh pulang saja begitu. Dan ini menimbulkan reaksi yang begitu beragam dari para netizen begitu ya. Jadi pertanyaan Anda di pihak mana sekarang? Ini menarik cuma untuk interaksi ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Ya kalau sudah ada proses, kita nggak bisa tahan emosi. Jangan jadi kepala sekolah, pecat. Jaga moral dengan tamparan. Bagaimana ceritanya ibu? Bingung saya. Kita kasih ruang sebentar, Bro. Ya, jadi gini. Biarkan anak melakukan pelanggaran HAM. Suruh pulang ibu, suruh pulang. Melanggar itu pelanggaran berat. Merokok itu pelanggaran berat. Dia melanggar hukum tata tertib. Pertanyaannya, Bu. Yang membutuhkan perokok siapa? Saya tidak membutuhkan perokok. Yang kita di sini semua anti sama abang Itulah satuan kita tadi. bicara konteks. Ada tamparan. Kita bicara konteks. Konteks ini dalam rangka merokok karena jelas-jelas dia melakukan pelanggaran berat. Artinya Itu berat ya? konteks. Artinya berat Guru ya? dan kepala sekolah Nah, bisa. pelanggaran berat apakah harus dengan hukuman berat seperti tamparan? Loh, kadang-kadang spontanitas guru menghadapi murid itu kan setiap hari. Ya berarti tidak siap menjadi guru karena tidak punya kesabaran. Itu manusia. Guru manusia. Kadang-kadang dia harus berhadapan pada situasi yang harus menghentikan proses pelanggaran berat itu. Lah, sekarang Jadi spontanitas itu untuk menghentikan pelanggaran berat itu bukan batu kata. kalau dibilang kesabaran, memang muridnya berapa jauh berdiri dari kita. Ini kan katanya kan gurunya menyuruh muridnya ketemu kepala sekolah. Benar ya ceritanya gitu ya. Baru kepala sekolah nampar. Itu kan bisa, memang dilihat kepala sekolahnya di depan matanya. Ada proses sebelumnya. Ya kalau sudah ada proses, kita nggak bisa tahan emosi. Jangan jadi kepala sekolah, pecat. Kita bisa kayak Nah, begitu. itulah harus dilihat. Tidak setiap kekerasan itu dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam rangka Mendidik misalnya. dan menegakkan disiplin itu bukan bagian dari tindak pidana, tetapi itu bagian dari pembenaran. Itu yang juga tadi Anda katakan bahwa Undang-Undang Jaminan Perlindungan Guru masih lemah menurut Masih Anda? lemah. Itu dia. Apa yang harus diperbaiki? Nah, tentu sistemnya. Ya, kita juga ingin PGRI selama ini hampir 2 tahun ini mendorong adanya Undang-Undang Perlindungan Guru. Karena meskipun ada Terus undang-undang yang undang-undang sudah perlindungan menjamin, anak di bawah umur bagaimana? oh, sudah ada itu. Ya. Tapi jaminan perlindungan guru selama ini tidak memberikan sanksi kepada setiap orang yang tidak memberikan perlindungan terhadap guru. Dampaknya terhadap guru apa sih ketika tadi undang-undangnya lemah? Oh iya, pendidikan. Emangnya di begitu sini ya. nggak boleh gurunya Tetapi- suruh pulang muridnya, pulang. Kamu mikirin 2 hari nggak boleh pulang. Terus besoknya panggil orang tuanya, didik lewat orang tuanya. Biarkan orang tuanya kegampar di Kita rumah. harus lihat konteksnya dalam rangka menghentikan pelanggaran berat pada saat itu. Pada saat itu ya berarti spontanitas. spontanitas tidak punya kesabaran berarti ya. Oh, itu bukan soal kesabaran. Kalau dia dalam rangka mendidik itu tidak bisa dikatakan soal kesabaran. Itu kan spontanitas. Yang saya kurang terima, guru sampai diperlakukan seperti itu karena menegur seorang siswa di sekolah. Tidak. Dan saya kurang suka kalau sampai ada kata yang mengatakan orang tuanya aja yang dipanggil ke sekolah. Orang tua itu sibuk mikirin uang sekolah, mikirin makan, mikirin cicilan, mikirin jajan, mikirin ongkos sekolah, ongkos anak ke sekolah, kebutuhan segala macam. Jangan lagi menambahi kalau bisa itu orang tua dipanggil ke sekolah hanya karena dapat peringatan. Kalau bisa orang tua itu dipanggil karena anak dapat beasiswa, 1. Yang kedua karena dia dapat penghargaan, 2. Kayak saya dulu sering dapat hadiah, dapat juara 1, 2, 3 di sekolah. Itu dapat beasiswa di sekolah tuh, saya tuh yang terima selalu. Mulai dari SD sampai SMA saya selalu dapat itu. Kalau yang begitu nggak apa-apa orang tua dipanggil ke sekolah. Jadi jangan kamu bilang, kenapa nggak panggil orang tuanya aja ke sekolah? Jadi setiap dia nanti merokok di sekolah, panggil lagi orang tua. Pikir. Kerjaan orang tua terlalu banyak. Jangan lagi karena anak di sekolah melakukan kesalahan orang tua dipanggil. Jangan lagi mengharap seperti itu. Bapak Ibu terlalu jauh ketinggalan. Kita ini sekarang udah tahun 2025. Astaga, saya kaget loh. Orang DM, orang inbox, orang bertanya kenapa nggak panggil orang tua aja. Ibu emang kerja di mana, guru di mana, ngajar di mana, kepala sekolah di mana. Banyak sekali pertanyaan kalian. Saya bukan seorang guru ya. Saya bukan seorang guru. Ini bukan sekolah ya. Tempat kerja saya ini bukan sekolah. Ini bukan sekolah.
Jadi tolong jangan dipertanyakan saya ngajar di mana. Saya bukan ngajar, saya bukan guru, saya orang biasa. Kita sesama orang tua murid. Yang saya harapkan orang tua itu mengajari anaknya supaya anak kita bertanggung jawab di sekolah sesuai aturan yang ada. Karena di sekolah tempat anak kita sekolah itu ada aturan. Namanya PR harus dikerjakan. Namanya jam belajar harus di kelas. Namanya istirahat dengan baik. Waktunya pulang, ya pulang. Nah, ketemu guru ya beli salam, hormat. Sesama murid di kelas harus saling menghormati, saling menyayangi. Ah itu. Kalau anak kita sudah seperti itu, gak bakalan ada namanya teguran. Jam istirahat ya makan ya minum, bukan merokok. Paham? Ya? Tolong dipahamin itu. Kasih tahu sama anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah mengikuti aturan sekolah, dia tidak akan pernah kena pukul. Terus kalau anakmu ada laporan dari sekolah dia kena marah, tanya dulu masalahnya apa. Kalau karena dia melakukan kesalahan, kamu harus ikut marah lagi. Kamu kalau di rumah juga salah akan mama marahin, akan bapak marahin. Karena apa? Itu sudah konsekuensinya. Ya? Tolong dipahami. Selamat siang sayang-sayangku. Nggak bisa tahan emosi, jangan jadi kepala sekolah, pecat. Kita bisa kayak begitu. Nah, itulah harus dilihat. Tidak setiap kekerasan itu dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana. Dalam konteks hukum pidana, Saya yakin itu bapak-bapak yang pakai baju batik coklat itu, kalau disuruh menjadi guru, saya yakin dia bisa. Tetapi kalau disuruh bertahan dengan profesi guru, pasti dia nggak bisa. Pasti dia nggak sanggup. Seakan-akan dia adalah orang yang paling benar, dan guru adalah orang yang paling salah dan keliru. Dan dia mencoba untuk menyudutkan seorang guru. Bapak-bapak pakai batik coklat, kau pandai bercakap tuh, kau pandai public speaking tuh, kau pandai adu argumen tuh, itu dari guru, dari jasa-jasa guru. Jangan sok pintar lah. Kau kalau disuruh menjadi guru, kau kurasa nggak paham, kau kurasa nggak ngerti, kau kurasa nggak kuat, kau kurasa nggak tahan. Gaya kali kalau ngomongnya terlalu tinggi. Aduh, kamu kira menjadi guru itu mudah? Tidak. Menjadi guru itu sulit. Banyak yang kita kendalikan. Kamu hanya memandang guru hanya dari sampelnya saja, sehingga kamu bisa menilai guru. Kalau nggak sanggup jadi guru ya sudah. Kamu kalau memang kamu merasa kamu sanggup jadi guru, silahkan jadi guru. Coba didik anak-anak negeri, bisa tidak? Ini kacau nih bapak-bapak yang pakai batik coklat. Kacau lo, kacau, lo kacau, lo kacau. Jadi gini, biarkan anak melakukan pelanggaran HAM. suruh pulang ibu, suruh pulang. Jangan ditampar. Sini Bu, ada ram merah kok di samping pagar. Ada orang merokok di samping pagar. Iya. Mana? Astagfirullah Ferdi, astagfirullah. Kemarin Ferdi ada laporanmu juga. Kau merokok, tidak masuk kelas juga. La ilaha illallah Tuhan. Sini Pak, sini Pak. Pulang nak, pulang. Silahkan pulang. Ibu sudah tidak bisa marah. Pulang saja nak. Tidak usah sekolah selama 2 hari nak. Libur. Libur. Pulang saja. Panggil orang tuamu ke sini. Disuruh libur malah senyum-senyum. Guru itu penjaga moral, ya. Ya. Dia juga harus Menjaga moral dengan tamparan bagaimana ceritanya ibu? Bingung saya. Kita kasih ruang sebentar, Bro. Ya, jadi gini. Biarkan anak melakukan pelanggaran HAM. Suruh pulang ibu, suruh pulang. Jangan ditampar. Loh. Kok kamu ngerokok? Mending pulang aja kamu daripada ngerokok di sekolah. Boleh pulang aku, Pak? Beneran? Makasih ya, Pak. Makasih. Aku boleh pulang gara-gara ngerokok aja. Nah itu kira-kira yang terjadi begitu semua tuan ya. Kalau memang apa yang disampaikan oleh mas-mas dari awal itu bahwa suruh pulang saja begitu.
Maka setiap hari akan dilakukan seperti itu. Kita tahu sendiri bahwa anak-anak kadang-kadang sekarang nggak betah belajar begitu. Jadi kalau ada hal seperti itu nanti dimanfaatkan. Benar ya, setiap sekolah itu kan punya aturan begitu ya. Dan aturan itu kan setiap orang yang masuk dalam sekolah misalnya itu kan ada aturan tersendiri. Dan konsekuensi dari melanggar aturan itu ya salah satu itu begitu. Dan yang terjadi bahwa apakah sekarang kita tetap memojokkan guru begitu ya? Mohon maaf, di samping gajinya yang kecil begitu ya, kelayakan hidupnya sudah tidak begitu diperhatikan sekarang. Apa iya kita tambah beban lagi begitu dengan statement-statement seperti ini begitu. Kita tahu sendiri bahwa bagaimanapun generasi ke depan adalah kewajiban dari kita semua, khususnya guru gitu ya, yang bagaimana membina, membimbing di situ. Tapi untuk tindakan menyelesaikan masalah ini saja harus kena intervensi yang luar biasa dari masyarakat. Bisa kita bayangkan bagaimana generasi ke depan kita gitu ya. Dan bagaimana kurang ajarnya nanti lulusan kalau memang aturan di sekolah saja, aturan kecil saja misalnya ngerokok itu dia langgar begitu. Makanya tidak heran sekarang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat kita. Mungkin dari didikan yang salah begitu semeton ya. Ngambil orang dibiarkan, ngambil milik orang dibiarkan begitu, melanggar suatu aturan dibiarkan. Sehingga generasi yang sekarang tidak ada salah di matanya, walaupun memang selama ini dia melakukan kesalahan. Dipikirkan lagi begitu sementara dengan statement-statement yang tidak jelas seperti ini ya. Ini sebagai menarik sementara, kita lanjutkan statement dari para netizen. Ini dia. Goro-goro satu murid dikaplok gurune karena ngerokok di lingkungan sekolah. Gurune dilapor ke polisi. Murid satu sekolah hendak mau berangkat bolos kabeh. Aku melihat dari dua sisi ya. Sebagai murid ya, iki menawa lewat ning brandene cah-cah ya. Sing jenengane ngerokok ning lingkungan sekolah kuwi ora entuk cah kejaman biyen ya. Terus kowe lapor mbek ibumu belani kowe iku ya ora apik. Kuwi jenengane wae lingkungan sekolah kan ono peraturane to. Jaman biyen aku nak misalnya ning sekolah dihukum bali kok lapor mbokku tekan omah le muni mbokku piye. Kuapok salahmu untuk lampar ning sekolahan lho. Kuwi jaman biyen ki ora mau dikaplok, guys. Wong kuku dawa sithik ki lho, kowe ngerti penggaris sing dawa gawane saka kayu kae wah. Cedak lintang rasane kok tugel. Terus untuk Bapak Ibu guru ya, anak sekarang itu ndak iso dikerasi Pak Bu. Wong dikandani ngomah wis semaur ambek wong tuane kok ora iso dikasar, kudune dielus. Yo maksudnya bagus itu mendisiplinkan, tapi jangan memakai kekerasan. Zaman sekarang beda mbek zamane aku mbiyen Bu, Pak ya. Ketahuan ngerokok digampar sama guru, nangis ngadu sama nyokap. Zaman gua ketahuan ngerokok di sekolah digampar, terus gua ngadu ke emak gua, makin digampar yang ada. Jadi kalau gua digampar guru, ya udah, gua doang sama Tuhan yang tahu. Zaman gua sekolah mah yang gua takutin bukan guru gampar gua, bukan. Kalau gua pulang atau berangkat sekolah, di jalan tuh ketemu anak STM, ada budut, ada captun, ada poncol, ada bonser, dan lain-lain, Kem Java, grafika, ngeri dah pokoknya kalau ketemu mereka papasan di jalan. Kelar lo, sekarang mah enak nggak ada SMS-an ya. Ya ampun, aku tuh baru tadi dengar berita tentang anak sekolah yang ditampar sama gurunya. Karena apa? Dia katanya ngerokok, ketahuan ngerokok di sekolah, ditampar gurunya. Kemudian si anak ini ngadu sama orang. Ya ampun, ibu pakai dibawa ke ranah hukum. Jelas-jelas anak ibu tuh yang salah. Oke, memang itu ditampar, tapi tolong dong. Zaman dulu aja, aku tuh pernah yang namanya di perempuan, aku nggak ngerjain PR kalau nggak salah, aku nggak ngerjain PR, aku tuh di apa namanya ini? Kuping aku tuh dijembel ya, bahasa Sundanya tadi dijembelnya. Teteh ya Allah nyeri, sampai ke merah, dan aku nggak ngadu sama orang tua aku. Itu kalau ngadu pun orang tua aku pasti marah datang sekolah. Tapi nggak usah dibawa ke ranah hukum, Bu. Kita harus mengajarkan anak kita itu disiplin mulai dari dini. Jangan malah ibu dukung, nggak apa-apa. Jangan, Bu. Bukan apa-apa ya. Mati lampu. Jangan biarin. Udah sih ya Bu ya, jangan diperpanjang. Karena apa? Memang kita sebagai orang tua kita sakit hati. Tapi itu untuk mendidik Bu. Pasti, aku yakin sebelum dia ibu guru itu menampar, pasti ada dia tuh kasih tahu dulu baik-baik. Terus dia marahin tuh wajar ya Bu, karena anak ibu sudah melakukan kesalahan. Jangan dibawa ke ranah hukum Bu. Kita harus ngajarin anak kita Bu ke bukan kekerasan, tapi dunia ini tuh keras. Jangan sedikit-sedikit hukum. Kalau anak kita difitnah kayak kasus yang sebelah, kasus yang kemarin itu wajar ya Bu. Tapi ini udah jelas-jelas ada barang bukti dan tertangkap tangan sedang merokok. Nah itu kan berarti anak kita yang salah. Kita jangan mendukung yang seperti itu Bu. Sampai siswa temannya ini mungkin teman-temannya ini kompak untuk nggak masuk sekolah. Ya ampun, bener-bener aku nggak habis pikir kalau misalnya kayak begitu keadaannya. Bisa-bisanya ngebelain hal yang salah, hal yang buruk.
Aduh, iya. Kalau ada kasus-kasus seperti ini, kita lihat dulu, kita telah dulu, bener gak sih ini kasusnya, apa anak kita difitnah, anak kita dijolimi, dibully atau apa, itu kita bela. Tapi kalau misalnya udah jelas-jelas anak kita salah, nggak usah dibela, Bu. Nggak usah, anak kita yang salah, Bu. Anak kita yang salah. Kita harus mendidiknya lebih keras lagi, apalagi anak laki-laki. Aku aja yang perempuan dulu nih, zaman dulu aku dicembel nih kuping aku sampai merah, pulang sekolah aku tutupin pakai rambut. Aku nggak mau ngadu sama orang tua. Besok-besoknya jadi ada perubahan dari diri aku untuk lebih baik lagi. Seperti itu contoh di diri aku ya. Anak aku pun, kalau misalnya ada apa-apa di sekolah, aku juga mau menelaah dulu, berpikir dulu anak itu difitnah apa enggak. Tapi kalau misalnya yang namanya anak kita yang salah, ya udah kita minta maaf dan kita tegur anak kita secara keras, secara kita orang tuanya, ya udah kita ngomongin baik-baik. Jangan sampai ke jalur hukum, Bu. Imbasnya jadi kemana-mana, ya kan? Duh, aku pusing bener. Ya ampun, ngelihat berita tuh ngegemesin. Rame. Aku yakin kalian sudah melihat unggahan-unggahannya, bahkan dia aktif mengcounter setiap komentar gitu. Bahkan ada satu postingan like-nya cuman 500, komentarnya tembus 2 kali lipat, hampir 1.900-an atau berapa gitu. Itu hanya perkara ada studi kasus, yaitu guru menampar siswa. Itu sebenarnya bagaimana konteksnya, itu merokok dan orang tuanya melapor ke polisi sampai demo satu sekolah gitu. Aku yakin kalian sudah tahu kasusnya. Posisi saya sebenarnya jelas gitu ya, bahwa kita harus membagi persoalan itu biar ruang lingkupnya jelas. Sampai sini dulu biar Anda itu berpikirnya tertib gitu loh. Dibagi kasusnya itu apa saja, nggak dibentur-benturkan. Bro Ron mungkin baru pertama mengikuti pendidikan atau menyuarakan isu-isu pendidikan. Saya yang dari dulu concern dalam pendidikan ini, ya sebenarnya ketawa saja melihat komentar-komentar guru, timbal baliknya, cara berargumennya dan lain sebagainya. Itu lucu-lucu terkadang. Ini brother, dengarkan baik-baik. Kan ada 3 kasus ini setidaknya itu. Ada orang tua yang melapor, siswa yang merokok, sama guru yang menampar. Kita pisah dulu, jangan dibentur-benturkan. Oh boleh menampar karena dia merokok. Nggak bisa gitu, itu nggak bisa. Itu kekeliruan berpikir. Merokok itu ya salah gitu di sekolah, menampar juga salah. Bukan berarti ketika ada merokok salah, lalu yang menampar jadi benar. Nggak bisa gitu, brother. Ini kekeliruan berpikir sebenarnya. Anda ngeyel sampai kiamat pun, itu keliru berpikir. Saya bisa jelaskan sampai rinci nanti itu. Tapi berhubung ini konten, saya persingkat saja. Itu salah. Merokok ya salah, menampar juga salah. Lalu orang tuanya melaporkan makin salah gitu loh. Jadi semuanya itu pada akhirnya ya salah dalam konteks ini. Lalu yang benar apa? Yang benar ya ayo kita ucapkan, kita lantangkan metode yang tepat itu seperti apa loh, biar kedepannya tidak terjadi hal seperti itu. Kan begitu. Jadi kita bertarung di ranah metodologi terhadap studi kasus kayak gini itu apa? Itulah pedagogi. Gitu. Kan gitu cara berpikirnya teman-teman. Jadi Anda nggak perlu bela si guru, bela anak atau bela si orang tua, malah nggak perlu begitu. Karena ketiganya itu melakukan tindakan yang salah. Tindakan yang salah dari manapun ya salah gitu loh. Sekalipun tujuannya benar, nggak bisa. Oh tujuannya mulia kok bla 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 bla, makanya nggak apa-apa salah. Ya nggak bisa brother, nggak bisa gitu itu brother gitu. Makanya ayo kita bertengkar sekarang. Metode yang tepat untuk kasus seperti itu apa gitu loh. Di sini Bro Ron akan kewalahan nanti. Saya dukung guru ketika kita bicara tentang metode pengajaran di kelas yang efektif, yang ideal, yang tidak menyalahi HAM, yang benar-benar mendidik itu seperti apa. Lah itu di situ kalian harus bersuara, jangan sampai diwakilkan karena kalian yang gurunya ini. Jangan diwakil-wakilkan, kalian yang harusnya ngomong. Ini loh metode yang tepat itu di sekolah. Karena situasi sekolah saya kayak gini. Yang benar itu seperti ini, teorinya seperti ini. Kan begitu. Itu baru saya berani untuk masuk terlalu dalam, menuangkan pikiran-pikiran saya. Karena saya di sini sebagai guru. Itu pasti saya guru aktif di sini. Makanya saya berhak untuk menentukan atau bersuara tentang kelas saya gitu. Begitu teman-teman gitu ya. Di situ nanti aku yakin Bro Ron tidak punya pengalaman mengajar gitu. Makanya pada titik tertentu argumennya akan jatuh gitu. Jadi kalian itu sebenarnya mulailah berdebat, bertengkar dalam isu-isu seperti ini di isu metodologinya seperti apa. Terima kasih.
Jadi gitu sebetulnya videonya ya. Mudah-mudahan videonya bisa memberikan informasi terbaru. Jaga kemarahan Anda begitu ya. Jangan sampai memang ini akan berdampak buruk kepada diri Anda. Ya tetap jaga persatuan dan kesehatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.